Izin Pak, izin sebentar Pak. Tadi Pak, saya mau bertanya, saya belum dapat ini teman kelompokku Pak. Pak mau bertanya, satu kelompok Pak ya. Halo? Iya, halo Bu. Bagaimana itu anunya Pak, di kerja masing-masing kah dulu atau bagaimana? Kita harusnya diskusi dulu. Iya, diskusi dulu ya Pak ya. Iya, betul. Iya, karena untuk sementara ini kan kita mau ini kerjakan soal pertama Pak ya. Iya. Jadi kita bentuk dulu, misalnya Bapak ketuanya, terus sekretarisnya begitu, supaya kita enak nanti untuk ini Pak, untuk diskusinya, untuk presentasenya bagaimana, begitu Pak. Jadi bagaimana pendapatnya Pak? Bisa Bu, bisa. Bagaimana Bu? Ya, bagus memang seperti itu Bu. Di atau memang ya Ya, siapa yang bagusnya suka seperti itu, supaya kita kan iya, maksudnya saling membantu kalau begitu. iya, Kita bentuk dulu misalnya siapa ketuanya, sekretarisnya,
begitu Bu, supaya enak. Jadi kita kerjanya ada yang khusus untuk ini menulis, mencatat begitu, kita memasukkan ini, masukkan begitu. Iya. Atau kita tulis saja dulu semua yang mana yang bagus diambil. Bagaimana Bu? Ya kan, Ya. apa namanya? Kayaknya memang kita harus tuangkan dulu pemikiran kita, Ibu. Ya, nanti kita sepakatikan salah satunya saja. Jadi kita harus apa namanya? Berikan masukan-masukan semua. Nah, siapa tahu ada yang lebih bagus, nah, itu yang kita pilih. Iya. Jadi untuk sekarang kita lebih ini dulu Pak, maksudnya diskusi sementara seperti ini, terus ditentukan misalnya Bapak sebagai ketuanya, misalnya siapa sebagai sekretarisnya, dan yang lainnya saling membantu untuk menyelesaikan itu tugas-tugasnya begitu. Misalkan. Cabe, Ibu Bapak mungkin kita dulu mengangkat kearifan lokal yang kita mau angkat di sini. Kedengaran suaranya Pak? Iya, kedengaran. Iya, Bu. Iya, seperti itu mungkin kita angkat dulu kearifan lokal yang kita mau angkat nanti di sini. Yang pembahasan konteks sosial kultural. Iya. Iya, kita membahas ini dulu konsep sosial kulturalnya. Kita kerjakan masing-masing, atau ada baiknya mungkin kalau bentuk saja ini, misalnya Pak Herudin sebagai ketuanya, supaya bagaimana? Bagaimana Pak? Bisa. Bu Rasmika sebagai sekretarisnya atau Ibu Murni, ya? Oh iya. Ya, bisa. Bagaimana Pak? Supaya cepat selesai. Iya. Karena kalau kita maksudnya masing-masing bekerja begitu Bu, tidak ada ininya, tidak bisa kayak seolah-olah saling mengharap. Jadi kalau kita tentukan ketua siapa sekretaris, otomatis kita yang jadi anggota bisa langsung, ini saya punya jawaban, disaring maksudnya yang mana lebih bagus, itu yang diambil. Bagaimana? Ya, kalau begitu kita langsung tunjuk saja boleh? Iya, langsung tunjuk saja Bapak sebagai ketuanya misalnya, atau Pak Amrika sebagai ketuanya, sekretarisnya. Ya? Pak Amri bukan peserta, kita hanya berempat di sini. Oh iya, sorry saya. Jadi Bapak misalnya sebagai ketua kan maksudnya kerja sama dengan sekretaris, kita sebagai anggota memberikan masukan, memberikan, pokoknya kita membantu terus, kita selalu membantu terus. Jadi sekretaris. Bapak Ibu, Pak Amri tidak masuk di situ ya, Pak Amri itu artinya oke Pak. Iya Pak ya. Bagaimana Bapak sebagai ketua, terus Ibu Nurmika atau Ibu Rasmika yang sebagai sekretaris, bagaimana? Bagaimana Pak? Bisa Ibu, kalau memang misalnya dipercayakan jadi ketua bisa. Tapi siapa tahu misalnya ada yang lebih bisa jadi ketua dari Bu Nurmi atau Bu. Kita kan cuma berempat Pak. Ya. Kita kan cuma berempat. Bagusnya Pak yang ketua ini ya laki-laki jadi bagus. Ya, bisa. Ya, ketua kan otomatis maksudnya bagusnya kan laki-laki. Oh, ya jadi Bapak sebagai ketua, terus sekretarisnya bisa Ibu Murnika, Ibu Asmika. Nggak usah yang lebih tua karena masih banyak yang muda. Ibu kan ini. Saya ini. Cabe Pak, ini tugas kita nanti di kampus. Iya. Iya, bagusnya begitu Bu. Bagus kita kerjakan di kampus supaya. Iya Bu, makanya kita angkat dulu apa yang kita mau
tradisi apa yang kita mau angkat di sini terlebih dahulu. Nah, kalau menurut saya, ini usulan saya, bagaimana kalau kita angkat Mapa Dendang, karena kita kan ini dari suku Bugis. Kita tradisi Bugis saja, Mapa Dendang. Jadi itu kan tradisi Bugis, jadi itu kan tradisi kita kan. Iya. Iya, Bang. Yang turun-temurun kan kita masih laksanakan sampai sekarang. Nah, jadi bagaimana Pak Herula? Ya, atau bisa juga dibilang gotong royong apa? Mungkin juga ada pendapatnya Pak Herula, apa yang biasa kita angkat di sini. Ya kalau berkaitan dengan sosiokultural di daerah kita sebenarnya banyak sekali, tapi memang yang paling terkenal itu salah satunya Mapa Dendang. Di situ nanti kita bisa mengambil penguatan karakter, kerjasama, rasa syukur, apalagi di situ yang bisa. Gotong royong juga bisa. Betul. Bisa juga gotong royong, Pak, karena gotong royong menjadi tradisi Bugis. Seperti di perkotaan kan, maksudnya gotong royong bisa terpilah-pilah nih sekarang gotong royong untuk di perkotaan. Kalau di macam kita kan memang sudah tradisi itu gotong royong. Bagaimana Pak? Ya, termasuk bisa Ibu, kalau misalnya kita sepakat. Kalau misalnya dari Bu Rasmi ada masukan mungkin? Atau sepakat itu saja? Ya, saya juga setuju juga Bu itu. Kan kalau di acara Mapa Dendang itu juga terjalin kerjasamanya, gotong royong juga. Iya. Jadi anak-anak bisa juga dilibatkan. Ya, dilibatkan di. Jadi bagaimana Pak? Dari Pak Herula mungkin ada yang lebih. Iya Bu, kenapa? Bagaimana dengan Pak Bagaimana Herula? Pak Herula? Ya. Oh ya, artinya kalau saya itu salah satu masukan yang sangat bagus. Namun sebelum sebelum kita memfikskan ambil yang itu, lebih baik mungkin kita cari-cari dulu, siapa tahu masih ada yang lebih bagus. Oh iya, bisa. Yang terbaik. Bisa. Karena kalau kita langsung putuskan sekarang, iya betul. Iya. Kita melangkahi kita melangkahi satu kegiatan. Yang pertama kan apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal. Jadi tadi seandainya bisa ada masukan tak semua, kalau bisa yang berbeda lah, supaya kita tidak menjurus ke satu Iya. Masing-masing nanti membaca ini masukannya. Yang mana bagus dipakai, itu yang dipakai. Bagaimana Pak? Iya. Jadi sekarang kita kerja dulu masing-masing untuk sementara. Bagaimana Bapak sebagai ketua atau bagaimana? Iya, bisa Bu. Ya kalau misalnya dari saya Ibu, kegiatan sosiokultural ini selama saya tinggal di sini, karena saya baru bisa dibilang 3 tahun di sini. 2019 saya pindah ke sini, tapi 2020-2021 kan corona, jadi tidak ada kegiatan. Ya, nanti ada kegiatan. Di sini yang paling sering saya lihat itu di daerah saya yang petok bola. Iya betul. Kalau daerah-daerah pedalaman kan Pak, ya kebanyakan rumah-rumah kayu begitu, jadi gotong royongnya itu nampak begitu. Maksudnya fokus betul di kegiatan gotong royong kalau kerja rumah. Iya. Bagaimana? Yang sering saya lihat di sini di Blok K.
Karena kegiatan sosial kulturalnya saya ini ada sedikit masukan. Prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional misalnya. Karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni mewujudkannya kehidupan yang sejahtera dengan segala program pembangunan direncanakan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan atau disebabkan oleh ketidakharmonisan dari masyarakat. Misalnya tuh ada yang ini. Bagaimana Pak? Iya, bagus juga Ibu. Cuma tinggal mau dikembangkan begitu ya, tambah sedikit. Baru nomor itu. Jadi bagaimana kita bekerja untuk sekarang? Saya coba dulu. Iya. Tadi mapa dendang, penguatan karakter yang bisa muncul di situ, kerjasama, gotong royong, apalagi ini tadi untuk mapa dendang. Oh, gotong royong, kekompakan, ya, iya. Ada kedisiplinan. Nah, kalau yang kedua tadi sepak bola, kerjasama, gotong royong, atau saling membantu. Ya, itu saja mungkin jadi. Kalau dari Ibu Fitriani tadi bisa diulang Ibu tadi. Prinsip kontekstual. Prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera dengan segala program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisannya dari masyarakat setempat. Bagaimana Pak? Ya, di sini, kan maksudnya maksudnya di sini tanpa ada gangguan. Gotong royong jadi di sini. Iya, gotong royong ini isinya Pak. Gotong royong bermanfaat bagi pembangunan nasional. Saya masuk dengan ininya Bapak. Tadi kan mengatakan Bapak ingin kayak misalnya kerja rumah, membangun begitu. Ini sudah masuk, masuk. Kalau dari Bu Rasmi ada masukan? Kami juga Pak. Tadi itu kan dari masukan kita tadi bilang apa satu bola. Bisa juga kita membangun sifat saling menghargai, yaitu sifat tahu atau warga sifat lebih saling menghargai, kemudian sifat ingat saling mengingatkan, dan sifat saling berbagi kebahagiaan. Kan kalau mapa tatung itu, mapa tatung bola itu saling berbagi kebahagiaan juga Bu ya. Iya. Jadi gimana? Kita kerja dulu untuk sementara, baru kita diskusi lagi untuk jawaban. Ini kan maksudnya untuk yang pertama ya, pertanyaan yang pertama. Cabe, Pak, mungkin ini tugas haruskah diselesaikan ini hari atau bagaimana? Ini besok dipresentasikan Bu. Artinya sudah ada bahan mentah. Selesai. Iya. Jadi selesai di media apa supaya bisa dipresentasikan besok. Iya. Jadi ini kan sudah maksudnya ada pencerahan untuk nomor 1, sudah ada pencerahan gotong royong. Bisa nih Pak dipilih yang mana nih yang bisa kita angkat di sini. Bagus juga itu pendapatnya Bapak tentang apa tombola, karena
Iya, tradisi yang memang sering kita lakukan Ya, di sudah tradisi Bugis itu. ya, ya bisa itu Pak. Itu kita angkat mapatato bola. Gotong royong itu prinsip gotong royong nih. Dia masuk juga itu prinsip gotong royong di Mapatato Bola. Iya, Iya, iya. prinsip itu Ya, kan dia masuk di sosial kulturalnya. ya, Jadi prinsip gotong royong misalnya judulnya, terus di bawahnya kita kasih bilang prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan, misalnya kan, ya, karena semua masyarakat merasa saling memiliki, masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, ya kan? Nah, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera dengan segala program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah juga akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dari masyarakat setempat. Misalnya kan kita kan sudah harmonis ceritanya kan, tidak ada misalnya yang saling iri, tidak ada. Tanpa adanya gangguan yang iya. begitu-begitu. Terbangun juga kerjasama Bu kalau di acara Mapatato Bola ya. Iya, ini sudah masuk nih. Karena sudah menjadi prinsip gotong royong nih ini ceritanya kan ada juga tujuannya. Nah, masyarakat punya tujuan yang sama untuk membangun rumah itu begitu. Jadi bagaimana? Jadi selanjutnya kita masuk di pertanyaan nomor 2 ya. Iya. Nah, Ya, yang kedua itu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal. Nah, misalnya tadi kita mau angkat misalnya gotong royong. bisa Pak, bisa masuk juga itu. Ya, maksudnya ini kan sekarang kita mau menjurus ke lingkungan sekolah. Lingkungan Iya. sekolah atau ini kan itu tadi jawabannya yang nomor 2. Nilai-nilai luhur ya. Menurut Ki Hajar Dewantara dapat kontekstualkan dengan nilai luhur, kearifan budaya sekaligus menjadi role model bagi murid dengan masyarakat karena Ki Hajar Dewantara memiliki sifat selalu semangat belajar, tidak pernah merasa cukup pada ilmu yang dimiliki, selalu memperluas pengetahuan. Begitu anunya Ki Hajar Dewantara kan. Sifat-sifatnya rela berkorban, religius, nasionalis, sederhana dan gotong royong. Itu sudah masuk semua, Pak. Bagaimana, Pak? Kita menulis saja dulu, Pak Di. Menulis jawaban, nanti kita diskusikan lagi. Bisa. Jadi untuk sementara saya off-kan dulu kamera sama ini, Pak ya. Jadi kita beralih ke pertanyaan dulu. Ya, bisa. Nanti kita ketemu untuk diskusi, membahas ini dari pertanyaan 1, 2, dan 3. Jadi kita kumpul jawaban, yang mana lebih bagus kedengaran itu yang kita ambil. Kalaupun misalnya ada yang lebih bagus mau ditambahkan ini, memperbaiki ceritanya, boleh. Ini kan kita sharing pendapat ya. Bisa mungkin kita bikin dulu Bu, grup untuk ini, untuk kita saja yang 4. Iya, bisa. Iya, bisa. Siapa yang bikin? Saya atau Pak Herudlah? Bisa nanti saya bikin. Ya, Bu. Ya, Pak Herudlah, supaya kan kita maksudnya fokus ke sana, adapun itu mau ditanyakan, Pak Herudlah saja.
Atau mungkin begini Bu Murni. Bu Murni. Ya, ya Bu. Misalnya kan kalau kita punya jawaban bisa kita kirim di grup saja, di grup kita saja, maksudnya berempat begitu. Iya, iya, iya. Terus nih pila-pila yang mana bisa kita ambil. Bapak Pak juga lihat. Bu Rasmi ya bisa kan Pak? Bu Rasmi bisa Canva enggak? Enggak terlalu bisa Bu. Kalau Ibu Murni bisa Canva enggak? Alhamdulillah bisa. Iya. Saya sebenarnya juga bisa, cuma maksudnya terkadang penglihatan saya kurang jelas begitu. Kalau masalah Canva saya bisa. Karena kebetulan modul PMM-ku maksudnya sudah terlalu banyak nih di kerja. Iya. Cuma mata saya enggak terlalu ini Bu, jadi bisa Bumi kita kerjakan, misalnya kalau Ibu bisa kita kerjakan slide demi slide, Ibu slide 1 misalnya, saya slide 3. Nah, kalau kita mau selesaikan ini nanti tugas. Bisa Ji Bu? Iya. Bagaimana Dek? Bagaimana baiknya? Atau begini saja Bu kalau bisa, biar nih mungkin saya yang kerja, tapi itu jawabannya bisa kirim di WA, nanti saya saling ke kan Pak. Iya. Iya. Betul. Iya, begitu saja. Nanti saya kirim ke Pak Herullah nanti dia dibaca. Kita kan sudah ada ceritanya grup kelas. Ya, kita kan Herullah kan bikin grup kelas. Jadi semua jawaban itu kita kirim ke situ, kita sharing nih. Yang mana bagus diambil? Jadi untuk sementara kita bekerja dulu ya. Ya, kalau grup saya kira sudah selesai Bu. Sudah. Apa namanya? Untuk penyelesaian tugasnya ya bisa begitu nanti, bisa melalui apa namanya grup WA saja. Tapi di sini juga kita tetap harus apa namanya menyampaikan pendapat-pendapat kita sesuai dengan yang kita tulis. Ya, kita bisa apa namanya minimal terekam lah dalam kegiatan ini. Kalau langsung di grup saja, jangan sampai pasti tidak kan. Iya, sebaiknya begitu Pak. Jadi kita untuk sementara ini kita kerjakan dulu ini soalnya. Nanti kita berenggut lagi, tapi tetap ini aktif ceritanya di ruang ini. Cuma kita nonaktifkan saja kamera dengan mikrofonnya. Atau bagaimana? Mikrofonnya saja dinonaktifkan, kita bekerja. Bagaimana? Ya bisa. Kalau saya sudah ada sebenarnya Bu tadi sejalan dengan masukan yang diutarakan oleh Bu Asmi tadi. Iya, itu kan ada ininya, ada semboyangnya. Iya, si pakai tahu, si pakai lebih, si pakai ingat. Betul. Iya, jadi itu bisa kita apa namanya? Kembangkan atau interpretasikan ke misalnya kegiatan siswa, misalnya apalagi sih budaya tabik misalnya. Selain itu misalnya
Gotong royong, kalau gotong royong misalnya apa namanya, membersihkan lokasi kerja masing-masing. Kalau lingkungan sekolah mungkin bagus juga. Kan ini kita gotong royong lingkungan masyarakat yang pembangunan, ya. Sedangkan kalau lingkungan sekolah otomatis berfokus kepada siswa atau peserta didik, ya. Iya. Ya karena nanti apapun yang dipilih nanti di sini, Bu, semuanya akan menjurus ke kegiatan siswa di sekolah nanti. Oh iya. Iya. Jadi meskipun misalnya di masyarakat begini, tapi kita harus memasukkannya ke pendidikan karakter di sekolah supaya apa namanya, itu menjadi salah satu tujuan pendidikan, menumbuhkan karakter. Nah, sehingga apa namanya, bisa menciptakan bangsa yang beradab. Oh, berarti judulnya ini bagusnya, Pak. Ini yang dibilang tadi Ibu Rasmi, bagaimana? Bisa, itu yang tadi apa? Iya. Tahu kalau disebutnya ya bisa itu. Awalnya kan memang kita apa konteks sosiokultural di daerah. Yang pertama itu maksudnya secara umum masyarakat. Nah, kemudian kita disuruh untuk apa namanya, nilai-nilai luhur kearifan yang bisa menjadi penguatan karakter siswa. Apa namanya, kegiatan-kegiatan yang bisa sesuai dengan budaya setempat. Nah, kemudian yang ketiga nanti kegiatan yang apa namanya, yang bisa terlaksana di sekolah sesuai dengan yang kita pilih. Gitu. Ya, cocok begitu saja, Pak. Jadi kita itu judulnya tadi yang bahasa Bugis. Iya. Iya. Nah, iya. Jadi tinggal kita kembangkan bagaimana supaya menuju ke situ dengan menuju ke pendidikan dengan mengacu kepada anak, ya. Iya. Nah, karena kan kita ini sebagai pendidik fokus kepada peserta didik dengan budaya lingkungan, begitu Pak. Iya. Ya. Jadi untuk sementara ini yang gotong royong bagaimana Pak? Nggak usah dulu dikaitkan dengan ini ya. Kita fokus saja di ini. Bagaimana? Bisa juga Ibu. Enggak apa-apa Bu, bisa juga masuk gotong royong. Berarti nomor 1. Yang nomor bagaimana? Bukan. Bisa Bu, bisa masuk semua Bu. Masuk semua aja. Iya bisa juga masuk semua. Sipakario. Slogannya tadi sipakatau, sipakalebi, sipakainga. Artinya apa namanya? Saling menghargai. Tunggu dulu Pak. Menghormati. Apa itu sipakatau? Sipakatau saling menghormati. Oh, sipakatau. Iya. Ada juga Bu. Saya kira saya kalau tahu itu tidak paham itu sipakatau. Saya kira itu tahu itu menakuti. Oh tidak. Tahu ya. Jadi saya bilang sipakatau, sipakalebi, sipakainga, sipakario, ada juga sipakario Bu. Oh berarti 4. Berbagi kebahagiaan. Iya, kebahagiaan. Memang kebahagiaan terakhir itu maksudnya mencapai tujuan. Kan biasanya anak-anak itu kalau bekerja sama, misalnya seperti membersihkan sekolah itu kan bersama-sama berbagi kebahagiaan, bisa sama-sama. Sipakatau. Bekerja sama. Pertama tadi sipakatau, apa lagi? Sipakalebi. Sipakainga. Iya, kalau sipakainga itu saling mengingatkan. Iya. Oh, itu tadi sipakatau saya kurang paham. Sipakatau, sipakalebi, sipakainga. Apa lagi terakhir tadi? Sipakario. Ya. Berbagi kebahagiaan. Oh berarti masuk di sini Bu, gotong royong juga
ya. Itu masuk jadi sedikit masuk sama foto-fotonya di situ. Iya, Bisa tulisnya gitu. Bahasa Bugisnya. Saya tahu jadi sebenarnya si anu Bu bahasa Bugis ku tahu karena orang Bugis Kak juga. Cuma Wiruna toh kan bilang si Pak tahu. Saya kira bilang Pak Bito iga apakah? Jadi begitu Mi Pelek Pak toh. Jadi kita kumpul pendapat baru kita sharing. Ya. Oke, jadi untuk sementara kita kita fokus cari jawaban. Oke, Bu Murni.
Ya, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu. Ibu saya juga Bapak-bapak. Karena waktu tinggal 7 menit ini jam 11, sedangkan saya lihat di situ waktunya 11.15. Nah, sedangkan kita masih harus masuk ke grup umum. Kita harus kembali ke grup umum sebelum ditutup nanti 11.15 itu. Harus selesai ini hari kayak ini? Bahannya Ibu. Oh. Bahannya harus sudah selesai. Kalau pengerjaannya di Canva sebagai bahan presentasi itu bisa sebentar bekerja. Oh iya, sebentar jadi kerja kalau. Ya. Oh. Apa yang mau dikasih masuk di presentasi itu seharusnya sudah ditetapkan sekarang. Jadi kita sudah temukan semua ininya. Ya, ada juga satu mungkin yang pernah saya dengar di Sidrap. Ya. Sana. Apa itu Pak? Sesuai dengan sistem Among yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara, itu yang Ingat Sosentilodo, Ingmadia Bangunkaso, Tutmuri Handayani, itu sejalan dengan falsafah pendidikan Nenek Malomo, Rioloi Napati Roang, Ritengah Raga-raga, Beri semangat. Konri Napampir, Semangat, memberi dorongan. Ya, sama dorongan. Itu. Iya. Bisa juga itu di apa namanya? Nah, tapi kalau yang tadi apa namanya sampai di Kalau tadi Bapak Ibu nanti pas jam 11 kembali ke rumah besar, tapi jangan off di sini, tetap gabung di sini ya. Oh iya. Jangan keluar dari sini, oke? Iya Pak. Iya. Oke, kalau begitu Ibu, langsung ditetapkan. Nah, yang pertama tadi apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama tadi juga apa namanya? Mapa Dendang dengan beberapa penguatan karakter yang bisa muncul di situ. Kemudian budaya Mapa Tetok Bola. Selanjutnya secara umum tadi gotong royong. Secara khusus gotong royong. Nah, kemudian bisa mungkin juga tadi dimasukkan sistem Amo yang dari Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan falsafah Nenek Malomo. Ya, karena kan kalau kita buatnya di media presentasi baik itu Canva atau yang lain, mungkin dimasukkan barangkali ini soalnya Budi. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Artinya ada jawaban Pak, di situ nanti di belakangnya. Iya Pak, dikasih masuk. Seperti ini saya lihat contoh ada soal dan jawabannya nih. Misalnya nanti kan kita bahas dulu tentang mapa tetok bola Pak toh. Kita bahas dulu apa itu masuk dari mapa tetok bola. Kemudian nanti nilai-nilai apa. Iya.
Artinya dan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Artinya di apa namanya, di situ tadi yang konteks sosiokultural bisa lebih dari satu ya Bu? Maksudnya gitu. Maksudnya apanya Pak? Konten anunya Pak? Satu saja mungkin Pak? Satu saja? Ya itu yang kita Kalau satu saja ya artinya kita memang harus tetapkan sekarang. Iya Pak, kita itu memang sudah bagus itu Wanuta Pak. Tadi mapa petoto bola. Oh ya, nah, petoto bola. Nah, kemudian nilai-nilai luhur yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tadi sifat atau sifat lebih, Iya. sifat Rio. Iya.